Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang retun dan risiko dalam keuangan syariah yang beranggotakan saya sendiri, Intan Damayanti Safitri, NPM 1851020222. Nama saya Okfa Maiza, NPM 1851020268. Nama saya Novita Wulandari, NPM 1851020352. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian risiko. Risiko adalah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian retun. Retun adalah salah satu prioritas rata-rata investor dalam berinvestasi. Retun atau hasil investasi merupakan tingkat keuntungan yang didapatkan investor dalam berinvestasi. Dengan kata lain, dalam berinvestasi, hasil yang para investor nanti-nantikan inilah yang disebut dengan retun. Membahasakan pengembalian investasi sebagai salah satu faktor yang memotivasi interaksi investor, juga sebagai imbalan atas keberanian investor yang telah menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Oleh karena itu juga, ungkapan yang cukup umum dalam dunia investasi adalah high risk, high return, yang berarti bahwa ketika risiko investasi semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga potensi tingkat pengembalian yang akan didapatkan oleh seorang investor. Dalam investasi reksadana, retun adalah hasil kinerja reksadana yang dikelola oleh manajer investasi berdasarkan nilai modal investasi dan akan diperbarui setiap hari kerja bursa. Angkanya bisa saja berubah setiap hari. Perubahannya sendiri berdasarkan harga saham yang dipengaruhi oleh harga pasar Bursa Efek Indonesia maupun kondisi ekonomi luar negeri dan dalam negeri. Perlu diperhatikan, pengembalian investasi ini bisa saja menunjukkan angka negatif, yang berarti investasimu sedang mengalami kerugian. Selanjutnya, hubungan risiko dan tingkat pengembalian. Ketika kamu menyusun diversifikasi portofolio, kamu juga sedang menggabungkan beberapa instrumen investasi untuk mencapai targetmu. Nah, apakah perpaduan investasi yang tepat untukmu? Biasanya dua faktor yang sangat berpengaruh adalah return dan risiko. Return atau imbal hasil adalah ekspektasi akan uang yang dihasilkan dari investasimu. Sementara risiko adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika imbal hasil sebenarnya berbeda dari yang diharapkan dan juga jumlahnya. Dengan kata lain, risiko adalah jumlah volatilitas yang terkait pada sebuah investasi. Selanjutnya, perhitungan risk dan return. Contoh return dan risiko. Kamu memberi seseorang teman uang sejumlah 100.000 dan dia akan mengembalikannya sebesar 110.000 dalam setahun. Imbal hasil yang kamu harapkan adalah 10.000. Ketika temanmu sudah pasti akan mengembalikan uangmu sebesar 110.000, maka ini termasuk investasi yang risiko rendah, tergantung seberapa percaya kamu dengan temanmu. Tetapi, jika temanmu menggunakan uang tersebut untuk membuka sebuah usaha dan mereka akan mengembalikan sejumlah Rp 120.000 apabila usahanya menguntungkan, maka tingkat risikonya akan bertambah. Kamu mengharapkan imbal yang lebih tinggi, 20.000 dibandingkan 10.000. Tetapi kamu bisa tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya jika usaha tersebut gagal. Dan ini merupakan perbedaan yang besar. Jadi, seperti itulah risiko. Selalu ada return dan risiko pada tiap jenis investasi. Jenis-jenis risiko dan return. Ada return dan return Markowitz.
Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return yang sudah terjadi atau berupa return ekspektasi yang belum terjadi, tetapi yang diharapkan akan terjadi pada masa mendatang. Return realisasi dihitung berdasarkan data histori yang berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi dan risiko pada masa mendatang. Return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh investor pada masa mendatang. Yang kedua ada risiko dan return model indeks tunggal. Model indeks tunggal yang dikembalikan William Shert menyatakan bahwa tingkat return suatu sekuritas dipengaruhi oleh perusahaan pasar. Dan ada macam-macam risiko. Fungsi dalam manajemen menurut Harimukri Subanar meliputi fungsi pemasaran, variabel pemasaran yang dapat dimanfaatkan agar mampu dicapai tingkat penjualan yang diinginkan, dan fungsi keuangan, berbagai risiko keuangan yang terjadi meliputi kas dan tingkat bunga. Dan fungsi produksi resiko, fungsi produksi meliputi persediaan, mutu, mesin, dan karyawan. Dan fungsi personalia, resiko internya menjadi masalah besar. Pada resiko inter ialah menyangkut perilaku dan kebiasaan pengusaha sendiri yang tidak menunjukkan sifat kepemimpinan. Risiko eksternal, dalam risiko ekstern yang perlu untuk dicermati sebagai faktor yang tidak terkendali dan lebih banyak terkesan variatifnya dibanding saat realisasi dan implementasi dari program maupun rencana perusahaan yang sebenarnya.